Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan analisa saham-saham yang cukup menarik ya di sektor pertambangan, yaitu saham Antam dan juga saham BSSR, yaitu PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Tapi sebelumnya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, seperti biasa kita akan analisa fundamental guys ya untuk supaya kita ya punya keyakinan dalam berinvestasi di sebuah saham. Lalu kita pun akan coba melihat dari sisi price action agar kita juga bisa tahu kira-kira kita bisa beli di harga berapa ya untuk target pembelian, dan juga mungkin teman-teman ada yang mau profit taking juga. Nah, itu bisa dilihat dari price actionnya. Lalu yang terakhir kita akan juga membahas terkait dividennya ya. Semenarik apa sih dividen dari kedua saham ini? Dan semoga ini bisa membantu juga ya ke teman-teman, karena di akhir video nanti saya akan menjawab pertanyaannya teman-teman seperti itu. Nah, untuk tips yang pertama ya, sebelum kita bahas BSSR dan juga saham Antam, saya di sini membuat watchlist ya guys ya terkait saham-saham di sektor pertambangan. Entah itu tambang batu bara, nikel ataupun emas dan juga perak ya guys ya. Seperti teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya campur-campur ya, tapi masih dalam sektor pertambangan gitu guys. Jadi perusahaan-perusahaan pertambangan ada semua di sini ya, mulai dari AB Investama, lalu Adro, Aman Mineral, Antam, BSSR, Bayan Resources ya, ya sesuai abjad gitu guys ya. Sampai di bawah itu ada SGR, TCPI dan juga United Tractors. Nah, ini saya lakukan agar saya lebih mudah untuk melihat ya perkembangan saham-saham di sektor pertambangan. Apakah ada pergerakan harga atau ada akumulasi gitu guys. Ini biasanya saya melihat yang pertama ya, melakukan screening itu dari sini gitu guys ya, dari watchlist yang saya buat seperti itu. Jadi untuk saham-saham sektor pertambangan ini menarik ya guys ya, karena kita melihat beberapa saham-saham sektor pertambangan batu bara ya, pada khususnya ini beberapa ada yang mengalami kenaikan yang cukup bagus. Salah satunya hari ini adalah Adro ya. Adro kemarin kita bahas ya, hari ini naik 1,52%. Lalu Antam hari ini ada kenaikan ya, bagus 4,45% ya. Doit juga naik 2%, Games naik 1,7%, Harum naik 2%, Indi naik 0,35% ya. Lalu ITMG ada sedikit koreksi 0,18% ya. Nah, di sini agar lebih mudah gitu guys ya dalam kita memantau saham-saham yang akan kita beli ya guys ya untuk investasi jangka panjang tentunya. Lalu ada MIO, hari ini MIO ternyata naiknya bagus ya, 5%-an, sedangkan PTBA hari ini naik 1,46%, sedangkan saham-saham lain ini ada koreksi, dan UNTR ada naik 0,83%. Nah, langsung aja kita ke pembahasan ya. Untuk saham Antam, aneka tambang hari ini kenaikannya cukup bagus ya, 4,45%, naik ke 1.525. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di satu bulan, kita cek harganya dulu guys ya, di satu bulan ini memang cukup volatil. Nah, teman-teman sebenarnya kalau misalkan memang sudah yakin terhadap sahamnya ya, sudah analisa fundamental ya, misalkan teman-teman sudah cek fundamental Antam seperti apa, lalu prospek bisnis ke depannya juga oke, lalu tidak ada sentimen negatif yang bisa memberatkan perusahaan. Terakhir itu PKPU ya guys ya, terkait PKPU kemarin sudah clear bahwa Budi Said ini kalah di pengadilan, sedangkan Antamnya bebas dari gugatan untuk PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang ya guys ya. Dan pokoknya sudah tidak ada lagi ya sentimen negatif terhadap saham Antam ya. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu kronologisnya seperti apa ya, kenapa sih kok ada gugatan ya dari Budi Said terkait Antam gitu guys ya, yang menyangkut ya 1,1 ton emas gitu ya di pengadilan. Nah, itu teman-teman silahkan cari di Google ya untuk kronologisnya biar teman-teman tahu. Tapi memang semuanya sudah clear ya, Antam sudah clear dari gugatan PKPU tersebut. Jadi kemungkinan Antam ini bisa lanjut naik sebenarnya. Jadi sudah oke lah ya untuk teman-teman yang mungkin mau averaging down Antam ya. Kemarin mungkin ada yang nyangkut juga di saham Antam di level yang cukup tinggi, karena di 1 tahun terakhir Antam ini sebenarnya um, sempat naik tembus di atas 2000, tapi di September Oktober ini malah turun terus gitu guys ya. Nah, ini ada karena adanya berita ya terkait dengan gugatan dari Budi Said tersebut terhadap Antam. Tapi sudah clear, jadi untuk Antam kita akan coba analisa ya apakah di harga saat ini masih bisa kita membeli saham Antam atau bagaimana. Oke guys ya, untuk fundamentalnya Antam ini memiliki P/E ratio di angka 9,6 kali dan PBV di angka 1,49 kali.
Dari sisi laba bersih untuk kuartal 4-nya di sini memang belum rilis ya laporan keuangannya, jadi kita masih menunggu. Sedangkan untuk annualize atau perkiraan proyeksi yang disodorkan datanya oleh Sekuritas ini di angka 3,79 triliun, lebih rendah ya, sedikit lebih rendah dibandingkan di tahun 2022 lalu yang di angka 3,8 triliun. Tapi angka ini baru proyeksi. Ingat guys, angka ini baru proyeksi. Ya teman-teman lihat PTBA kemarin, ketika kuartal 4-nya bagus, di mana laba bersihnya ini juga sebenarnya di atas ya, di atas dari proyeksinya Sekuritas seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa saham PTBA saya lirik kembali gitu guys ya. Terserah mau teman-teman anggap pom-pom ataupun apapun lah ya, lebih baik saya dianggap pom-pom saham-saham bagus daripada saya pom-pom saham gorengan, karena saham-saham gorengan itu ya banyak yang terjebak dan tidak bisa keluar lagi bahkan sampai ke gocap gitu guys ya. Nah, jadi saya pribadi ya lebih tertarik dengan saham-saham bagus dan sangat tertarik ketika dividennya besar gitu guys ya. Jadi sahamnya bagus, dividennya besar, nah tinggal kita cari posisi. Kapan kita beli, di harga berapa kita beli, itu yang paling penting setelah kita mempunyai keyakinan terhadap fundamental dari saham tersebut. Oke guys, ya meskipun Antam diproyeksikan labanya ada sedikit penurunan, tapi ya semoga saja kuartal 4-nya bagus gitu guys ya, agar nanti Antamnya ini bisa rebound kembali ya ke harga 2000-an gitu guys. Karena kalau misalkan naik ya dari level saat ini di 1525, ini kalau misalkan naik ya ke level 2000-an, wah ini cuannya gede gitu guys ya. Kita lanjut ya membahas rasio keuangan Antam. Di sini Antam memiliki cash 7,5 triliun, total aset 35,5 triliun, liabilitas 10,8 triliun, working capitalnya di angka 5,4 triliun, dan total ekuitas di angka 24,6 triliun. Kita cek dulu guys ya untuk Antam dari sisi debt to equity ratio. Di sini sekilas memang sudah kita lihat ya, di mana liabilitasnya jauh lebih rendah dibandingkan ekuitasnya. Jadi saya rasa debt to equity ratio-nya juga cukup aman gitu ya untuk saham Antam ini. DER-nya di angka 44,21%. Jadi oke guys ya, rasio keuangan tidak ada masalah. Kita cek dari sisi profitabilitas, NPM-nya di angka 10,38%, sedangkan gross profit margin 20,10%. Lalu dari sisi dividen, ya dividen terakhir yang dibagikan adalah di bulan Juni ya, di akhir Juni 2023, jadi mirip dengan PTBA gitu guys. Nah, kemungkinan untuk saham-saham pertambangan main ID ya, termasuk Antam, PTBA, ini biasanya bagi dividen ya di bulan Juni gitu guys. Mungkin nanti Elsa pun ya, Elsa juga kemungkinan bagi dividen itu di pertengahan tahun ya, itu akan kita cek juga nanti ya untuk saham Elsa. Tapi kayaknya Elsa kemarin sudah kita bahas guys ya, jadi silahkan teman-teman tonton aja videonya di video kita yang sebelumnya terkait saham Elsa. Kita lanjut guys ya, melihat return on asset di angka 11,3% dan return on equity di angka 16,42%. Oke guys ya, dari sisi fundamental tidak ada masalah, tinggal kita tunggu aja rilis laporan keuangan kuartal 4 2023-nya. Dan dari sisi price action, ini kita ke price action dulu ya. Dari sisi price action, semoga aja masih ada ini guys, semoga aja masih ada retracement atau konsolidasi dulu gitu guys, ada koreksi dulu sebelum nanti lanjut naik ya, biar teman-teman yang mungkin kemarin ketinggalan di 1460-an, 1460, 1450 ini bisa coba untuk averaging down atau ikutan entry gitu guys di saham Antam. Kalau misalkan teman-teman tertarik, kalau nggak tertarik ya udah nggak masalah gitu guys ya, karena saya nggak berniat untuk meyakinkan siapapun ya, di video kali ini kita murni untuk edukasi dan juga untuk berbagi informasi ke teman-teman. Nah untuk Antam, kenapa kok Antam di satu bulan terakhir ya ini sudah naik 7%-an? Ya alasannya sebenarnya simpel, karena Antam ini sudah bebas PKPU ya, jadi tidak ada sentimen negatif. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita cek ya harga nikel ini sudah mulai naik kembali guys. Dari 15.600 US dollar per ton ini mulai naik ya ke 17.500 US dollar per tonnya. Jadi untuk harga nikel perlahan-lahan sudah mulai merangkak naik kembali ya, termasuk Antam juga itu ada pertambangan nikel dan juga smelter nikelnya seperti itu. Selain nikel, Antam juga ada pertambangan emas ya. Seperti kita tahu kalau misal teman-teman mau beli emas batangan itu biasanya belinya emas Antam gitu guys ya, yang paling banyak lah ya istilahnya. Nah, untuk harga emas juga ini all time high gitu guys ya, di harga ini guys 2128 USD ya guys ya. Jadi untuk per troy ounce gitu guys ya, per troy ounce maksud saya.
Nah, jadi untuk harga gold ini juga sedang melambung tinggi, jadi ini adalah sentimen yang sangat positif untuk saham Antam, sehingga dari sisi harganya kita sudah bisa melihat bahwa Antam di 1 bulan terakhir pun ini mengalami kenaikan 7%-an, meskipun 1 tahunnya kalau misal kita lihat harganya ini masih di harga bawah atau masih di area 1.400, 1.500-an gitu guys ya. Jadi kapan nih Antam naik ke 2.000? Yang nggak ada yang tahu guys. Yang penting fundamental bagus, sentimennya bagus, rutin bagi dividen itu sebenarnya udah cukup ya untuk investasi 1 tahun ke depan. Semoga saja Antam bisa naik lagi gitu guys ya. Kita lanjut melihat harga Antam. Nah, kira-kira kita bisa beli di harga berapa nih? Sebenarnya gini guys, ya sebenarnya simpel untuk menentukan ya titik pembelian. Kalau misalkan teman-teman memang sudah yakin dengan sahamnya, teman-teman sudah yakin dengan fundamentalnya, sudah yakin dengan sahamnya, sudah menghitung proyeksi dividennya, kira-kira bagi dividen berapa, dan apakah saham tersebut usahanya atau perusahaannya ini prospek bisnisnya ya, apakah prospek bisnisnya ini sehat ke depannya atau bagaimana. Untuk Antam sendiri, saya masih yakin ya untuk prospek bisnisnya masih cukup bagus. Antam. Ya kalau misalnya teman-teman udah yakin dengan saham Antam, ya berarti teman-teman seharusnya bisa beli di area supportnya di mana harga Antam ini tertahan di area support 1460-an. Ini sudah beberapa kali tertahan di support ini dan Antam ini sudah nutup gap. Di sini ada open gap up ya guys ya. Dari 1465 ke 1515. Nah, ini sudah ada open gap up dan sudah menutup juga ya untuk gapnya ini sudah tertutup. Itu di tanggal 21 ini juga ya sempat menyentuh di level 1460 di tanggal 29, lalu ada di tanggal 4 Maret dan juga di tanggal 5 Maret 2024 ini beberapa kali guys tertahan di level support 1460 gitu guys ya. Kalau saya sih simpel ya untuk melakukan pembelian ya udah beli aja di support, buy on support kalau misalkan untuk saham-saham yang kita sudah yakin gitu guys ya. Misalkan nih teman-teman udah yakin dengan sebuah saham, entah itu saham Adro, PTBA, UNTR, ITMG atau apapun itulah ya di sektor lainnya pun sama ataupun Medco, Antam banyak gitu guys ya ataupun Inco dan lain-lain. Nah, ketika harga sahamnya turun, itu teman-teman langsung analisa, ini kenapa harga sahamnya turun? Takutnya ada sentimen negatif, takutnya ada kerugian-kerugian ataupun ada kasus-kasus. Nah, kalau misalkan tidak ada berita apapun ya terkait saham tersebut dan memang turunnya ini murni karena ada distribusi, ya udah teman-teman manfaatkan distribusi tersebut, manfaatkan area penurunan tersebut untuk melakukan pembelian. Jadi bisa buy on support gitu guys ya untuk saham Antam pun ini bagusnya sih di harga 1460 dan untuk resisten awal itu ada di 1550-an. Ya 1550 sampai 1660 bahkan sampai di 1570 ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau cicil beli Antam. Kenapa saya sarankan cicil beli aja? Karena untuk Antam ya kalau misalkan teman-teman beli sekarang ya di harga saat ini di 1525 dengan kenaikan 4%-an. Nah, ketika besok misalkan ada koreksi, teman-teman masih bisa beli di harga yang lebih murah, itu misalkan turun ke 1480, 1470, ini teman-teman masih bisa melakukan pembelian seperti itu guys ya untuk Antam. Semoga saja Antam bisa cepat rebound ya agar teman-teman yang nyangkut mungkin ya di 1700, di 1800 bisa juga merasakan yang namanya floating profit ya di saham Antam. Dan Antam juga sebenarnya bukan saham yang jelek gitu ya meskipun ini adalah perusahaan BUMN tapi untuk Antam selama dia rutin bagi dividen kita masukkan Antam ke dalam saham-saham yang layak untuk investasi jangka panjang ataupun untuk teman-teman yang mau swing trading dengan aman dan nyaman ya udah belilah saham bagus di harga murah seperti itu. Belilah saham bagus ketika harganya tertekan gitu guys ya dan ketika rebound ya sudah naik ya udah teman-teman yang swing trader itu bisa memanfaatkan untuk profit taking dan merealisasikan keuntungan seperti itu guys ya. Misalkan teman-teman beli di 1410 ini sampai di 1570 ya ada kenaikan 11,60%. Ya minimal teman-teman bisa dapat lah 10%-an ya untuk teman-teman yang swing trading. Tapi kalau misalkan untuk investasi jangka panjang, teman-teman targetnya adalah dapat dividen plus dapat capital gain ya ketika teman-teman beli saham di harga yang murah atau buy on support atau beli ketika harganya tertekan, target teman-teman harus tinggi ya. Targetnya harus tinggi. Misalkan nih, teman-teman beli di 1500, target ke 2000 atau 2200 itu masih possible ya untuk Antam. Targetnya harus tinggi guys kalau misalkan untuk investasi jangka panjang. Jadi jangan baru naik 10% teman-teman udah TP, baru naik 15% udah TP gitu guys ya.
Kalau swing trader sih nggak masalah gitu, tapi kalau untuk investasi jangka panjang, untuk teman-teman ya yang niat investasi jangka panjang, ya udah ambil dividen dan ambil juga capital gain-nya. Ke 1.200 ya, ini masih ada potensi yang cukup tinggi. Kalau misalkan ke 2.000 aja gitu guys ya, ke 2.000. Nah di sini guys, dapat 31%. Ya, jadi targetnya lebih tinggi daripada teman-teman yang swing trading seperti itu. Jadi untuk Antam, semoga bisa cepat rebound guys ya harga sahamnya, dan di 1525 ya di penutupan hari ini sebenarnya masih ada potensi, ada peluang, maksud saya masih ada peluang buat teman-teman yang mau entry, tapi tetap saya sarankan untuk cicil beli aja. Oke guys, kita lanjut ke BSSR. Sorry guys, kita cek dulu ya untuk harga acuan batu bara ini loading lagi ya. Seperti biasa bar chart itu loading, tapi tadi sih sebenarnya saya ingat ya angkanya ya. Di angka 141,35 US dollar per ton. Nah, ini udah keluar guys ya. Jadi untuk BSSR ya, tentunya kalau misal teman-teman mau investasi di saham batu bara ya, dan ada pertanyaan juga terkait saham-saham batu bara. Kak, apakah batu bara masih bisa di hold 2 sampai 5 tahun? Nah, itu akan kita bahas nanti di akhir video. Kita akan fokus ke BSSR. Untuk BSSR ini sebenarnya kemarin sempat naik ya. Kita cek ya di satu minggunya. Kemarin sempat naik ya sebenarnya 2%-an, tapi hari ini karena ada penurunan kembali ya. Jadi naiknya hanya 1,65%. It's okay, ini adalah koreksi ya, ada koreksi karena kemarin kita lihat memang volumenya cukup tinggi ya, dan cukup bagus juga gitu guys untuk volume dari BSSR. Nah, jadi untuk saham-saham sektor batubara, simple guys ya, biasanya saya lihat harga acuan batu bara. Kalau misalkan harga acuan batu baranya semakin naik ya setiap harinya, biasanya saya akan mulai mengincar saham-saham sektor batu bara yang sudah mulai aktif dan mulai diakumulasi kembali. Contohnya hari ini Adro PTBA ya, kemarin juga Adro PTBA diakumulasi, dan hari ini nanti teman-teman ya, sekitar jam 17.15 nanti bisa dilihat dari Broksumnya, apakah ada akumulasi lanjutan dari investor terhadap PTBA dan juga Adro, itu teman-teman tinggal cek aja. Jadi untuk harga acuan batu bara ini mengalami kenaikan tembus di atas 140 USD ya, yaitu di angka 141,35 US dollar per ton, naik 0,89%. Jadi untuk BSSR, gimana nih Kak proyeksinya? BSSR sebenarnya adalah saham yang tidak terlalu volatile ya, maksudnya jarang sekali ramai gitu guys ya, jarang sekali ramai perdagangan. Dan kalau misalkan kita lihat ya posisi dari BSSR ini sebenarnya dia sideways ya. Dari bulan Februari ini sampai bulan Maret ini sebenarnya ada sideways. Dan mulai naik itu di hari kemarin guys. Yang mulai menyentuh resisten lagi itu di hari kemarin sebenarnya ya. Nah, tapi kita akan coba lihat dulu untuk fundamentalnya. BSSR ini sebenarnya saham yang disukai juga oleh para investor retail, karena BSSR ini termasuk saham yang royal bagi dividen guys. Jadi dividen payout ratio-nya itu lumayan cukup tinggi ya. Nanti kita akan cek juga untuk BSSR ya. Kira-kira bagi dividen berapa nih untuk BSSR? P ratio-nya di angka 3,75 kali. Berita hari ini ya dari Stockbit. Oke, nanti kita akan coba baca juga. P ratio di angka 3,72 kali dan PBV di angka 2,76 kali. Dari sisi laba bersih ya, seperti saham batubara lain diproyeksikan akan turun dari 3,7 triliun menjadi 2,5 triliun. Nah, untuk BSSR harapan kita sih semoga aja kuartal 4-nya bagus ya, itu harapan kita guys. Lalu kita lihat juga dari sisi rasio keuangan, cash-nya 1,3 triliun, total aset 6,9 triliun, liabilitas 3,4 triliun, working capital 500 miliaran, total ekuitas 3,4 triliunan. Nah, dari sisi debt to equity ratio di angka 99,45%. Dan masih cukup oke lah ya. Untuk DER di sekitar 100% itu sebenarnya masih apa ya, bisa di inilah, bisa ditangani gitu ya, selama hutang ini adalah hutang jangka panjang. Tapi kalau misalkan hutang jangka pendek, ini teman-teman harus analisa lebih dalam lagi dari laporan keuangannya gitu ya. Kalau misalkan di Stockbit itu bisa teman-teman lihat di finansial ya, seperti yang kemarin sudah kita lakukan terhadap saham PTBA, kita lihat beban-beban keuangannya. Apakah ada peningkatan beban keuangan, apakah ada peningkatan beban hutang dan lain-lain, itu bisa teman-teman cek di menu finansial. Oke, kita lihat dari profitabilitas, gross profit margin atau GPM di angka 23% dan NPM di angka 8%-an. Lalu dari dividen ya, untuk dividennya biasa bagi 2 kali dalam setahun ya guys ya. Bahkan di tahun 2023 lalu itu sampai 4 kali ya kalau nggak salah ya. 2022 atau 2023 gitu ya, sampai 4 kali bagi dividen. Nah, kita cek aja lah ya. Yes, di tahun 2022 ya, 2 kali, 3 kali bagi dividen bahkan ya.
Tahun 2022 4 kali bagi dividen, tahun 2023 itu dia 2 kali bagi dividen ya. Jadi untuk BSSR mungkin ya akan rutin bagi 2 kali dividen dalam setahun. Lalu kita cek dari return on asset di angka 38% dan return on equity ini sangat tinggi di angka 76%. Ya makanya saham BSSR ini adalah salah satu saham yang juga disukai oleh para investor retail karena selain BSSR ini royal bagi dividen ya kepada para investor, BSSR juga sebenarnya tinggi ya untuk return on equity-nya seperti itu. Wih, malah kepencet guys. Sorry ya. Kita akan langsung cek aja dari sisi price action ya. Nah, dari sisi price action di sini ya, hari ini ternyata ada koreksi 0,54%, sempat naik ya ke area high di 3.760, tapi kemungkinan banyak teman-teman yang swing trading nih di saham BSSR. Jadi kemarin beli saat sideways di 3.600, ya jual di 3.700-an. Nah, bisa swing trader, bisa day trader, atau bisa scalper juga gitu ya. Mungkin yang kemarin ikut entry, hari ini mereka berjualan gitu guys, ya di level 3.760-an. Nah, kita cek aja ya buat teman-teman yang mungkin profit taking kira-kira dapat berapa gitu ya. Biasanya sih kalau misalkan trader ya itu mereka berani beli ketika sideways seperti ini. Jadi ketika ada kenaikan ya mereka tinggal jual ya sebenarnya seperti itu. Jadi buat teman-teman investor juga sebenarnya jangan takut kalau misalkan sudah yakin dengan sahamnya, ini sudah yakin dengan sahamnya itu teman-teman tinggal beli aja ketika di supportnya seperti itu. Untuk teman-teman yang trader yang mungkin yang profit taking ini mungkin cukup ya dengan capital gain 3,80%-an gitu ya. Jadi it's okay lah ya, itu terserah teman-teman aja, tergantung strateginya seperti apa. Jadi untuk BSSR juga ya, ini kemarin ada support di 3.620 ya, beberapa kali tertahan di support yang sama 3.620, yaitu di tanggal sempat turun ya di tanggal 5 Februari, lalu di tanggal 7 Februari ini sempat turun juga ke 3620, tertahan ya, sangat-sangat tertahan dan ada kenaikan sampai di 3720, 3700-an, lalu dia ada koreksi kembali mulai sideways lagi dan tertahan kembali di 3620. Ini polanya bagus ya guys ya. Jadi teman-teman untuk entry point-nya jangan bingung. Ya, beli aja di supportnya kalau misalkan memang sudah yakin dengan sahamnya. Nah, kemarin volume transaksinya lumayan cukup bagus ya, ada kenaikan volume transaksi meskipun hari ini kita lihat volume transaksinya ada merah ya, kemungkinan banyak sekali yang profit taking di saham BSSR. Jadi untuk teman-teman masih dikasih kesempatan nih untuk bisa beli di bawah 3.700-an ya untuk teman-teman yang lagi ngincar BSSR seperti itu. Oh iya, ada lupa guys ya, tadi kita nggak bahas dividen Antam. Nah, kita ke dividen Antam terlebih dahulu ya. Untuk BSSR, tadi kita cukup ya untuk bahas teknikalnya ataupun price actionnya. Untuk Antam ya, proyeksi IPS-nya ada sedikit penurunan dari 159 ke 158 per lembar saham. Untuk DPR-nya yaitu di angka 50 sampai 55% ya. Di 2 tahun terakhir memang Antam ini hanya bagi DPR 50%. Ya sedangkan di tahun pandemi lalu itu hanya bagi DPR 34%. Jadi ya kemungkinan besar di tahun 2024 pun kalau misalkan tidak ada peningkatan DPR atau dividen payout ratio, kemungkinan hanya di angka 50%. Jadi dividen yield-nya ya kembali lagi bagi 5%. Seperti tahun lalu ya guys ya, sama ya, dividen yieldnya 5% di harga saat ini 1.525 per lembar sahamnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat ya, kemarin BBNI itu naik ya dividen payout ratio-nya dari 40-an persen itu naik ke 50%. Jadi untuk Antam ada harapan sebenarnya ya untuk mengalami kenaikan dari sisi dividen payout ratio. Ya, semoga saja di angka 55 ataupun 60% gitu ya. Itu harapan kita ya. Semoga ada kenaikan DPR ya mungkin dari 50% ke 60% ini masih oke lah ya 60%. Nah, jadi agar supaya dividen yield-nya ini bisa meningkat guys dari 5% ke 6% ya di harga saat ini di 1.500-an. Nah, kita lanjut ke dividennya BSSR untuk barang multi sukses sarana. IPS-nya turun dari 1.150 ke 994 per lembar saham dan dividen payout ratio di angka 50 sampai 82% ya. Saya jelaskan juga untuk DPR-nya BSSR di tahun 2022 lalu bagi DPR 82% ya. Kalau misalkan sama ya DPR-nya seperti di tahun sebelumnya, maka potensi dividen BSSR ini di 347 ya per lembar saham untuk dividen final. Ya, jadi ada potensi dividen finalnya ini lebih rendah dibandingkan dividen interim karena dividen interimnya kemarin di 118 ya sebenarnya ya. Karena 2023 bagi 2 kali dividen.
2023 bagi 2 kali dividen, jadi kita tulis ya di sini 118 aja deh. 118, ini juga 118 ya. Ini yang bagi di awal Januari 2024 ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan BSSR menghitungnya hanya yang 118 per lembar saham, maka potensi dividen finalnya lebih tinggi ya guys ya, di angka 379 sampai 697 per lembar saham. Tapi ingat guys, di tahun 2021 lalu ya, sebelum harga batu bara booming, itu BSSR hanya bagi DPR 50%. Maka potensi dividen yield-nya kemungkinan ya, kita prepare for the worst aja. Paling rendahnya ya udah dividen yield 13%. Ini sebenarnya masih oke ya, di atas 10% ini masih oke sebenarnya. Tapi ya semoga saja bisa bagi 70-80% gitu guys ya. Harapan kita sih semoga saja dividennya besar gitu ya. Misalkan ke 70% ya. Maka potensi dividen finalnya 500-an dan dividen yield-nya 19% seperti itu. Tapi tetap ya kita harus punya pandangan juga ya terkait dengan dividen. Kalau misalkan bagi dividennya rendah bagaimana nih ya, apakah kita siap serok di harga bawah ketika harga sahamnya turun, atau kita malah sudah all in duluan gitu ya. Makanya saya selalu sarankan ke teman-teman untuk spare cash ya, untuk saham-saham sektor batubara itu selalu spare cash. Karena kalau misalkan harga sahamnya turun, nanti teman-teman punya kesempatan untuk bisa beli di harga yang lebih murah sampai nanti pembagian dividen gitu guys ya. Jadi teman-teman fokus dulu aja untuk beli saham bagusnya di harga murah sampai nanti pembagian dividen ya. Buat teman-teman yang investasi jangka panjang tentunya punya potensi untuk dapat dividen dan juga capital gain. BSSR di harga saat ini 3.690, maka ada potensi dividen yield 13 sampai 22%-an. Semoga aja dividen BSSR kembali tinggi ya guys ya untuk di tahun 2024 ini, terutama untuk dividen finalnya. Ya di angka 500-600 saya rasa sudah cukup bagus ya untuk BSSR. Oke guys, kita akan bahas juga ya beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya terkait pertanyaan saham ya guys ya dari viewers invest saham. Yang pertama, apakah Adro PTBA cocok invest 2 sampai 5 tahun ke depan? Ini ada bold, kita ini dulu guys ya. Oh, ada font ya. Kita ganti font. Ini deh. Apakah Adro PTBA cocok invest 2 sampai 5 tahun ke depan? Nah, ini saya jawab ya. Jadi untuk Adro, PTBA, dan saham batubara lainnya, apakah cocok invest 2 sampai 5 tahun ke depan? Kalau saya pribadi sih ya menilai, karena saham batubara itu adalah saham cyclical, jadi sebenarnya ketika saham batubara ini terjadi penurunan, itu saatnya kita masuk, saatnya kita melakukan akumulasi agar kita dapat dividen setiap tahunnya sampai nanti kita apa ya, bisa dibilang financial freedom gitu guys ya, hanya dari dividen. Nah, jadi ketika kita sudah dapat financial freedom dari dividen, ya udah kita tinggal cari capital gain aja. Karena ada saham-saham yang rutin bagi dividen sejak puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, itu sangat layak untuk investasi jangka panjang, untuk dividen investing tentunya ya. Jadi Adro PTBA, kalau misalkan saya lihat, memang sangat cocok untuk dividen investing, hanya saja untuk entry point ini teman-teman perlu perhatikan ya guys ya. Jadi selalu beli saham-saham PTBA dan juga Adro ataupun saham batubara lain itu ketika harganya masih di bawah. Jadi ketika nanti harganya di pucuk, teman-teman bebas mau jual ataukah mau tetap hold gitu ya sampai dividen. Itu teman-teman punya hak gitu ya, atau punya kewenangan. Kalau saya pribadi ya melihat saham cyclical itu tidak jauh-jauh sebenarnya, tidak 2 sampai 5 tahun, tapi 1 tahun ini aja ya, 2024. Apakah tahun 2024 masih layak di hold atau dilepas dulu? Itu biasanya saya pertimbangkan lagi gitu guys ya. Nah, kalau misalkan tahun 2024 ini ya, kita berbicara 2024, maka saya nilai ya untuk saham-saham sektor batubara 2024 itu masih sangat layak untuk di hold gitu guys ya. Saya bikin channel itu dari tahun 2023 lalu, jadi 2023 ya saham batubara masih oke, tahun 2024 pun saham batubara ya masih oke gitu guys. Jadi sangat layak ya untuk di hold di tahun 2024 ini. 2025 gimana Kak? 2025 kita belum ada pandangan. Seperti itu guys ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah saya ketinggalan kereta di saham PTBA dan juga Adro? Karena ini pertanyaannya dari ini guys ya, dari channel ya, dari konten yang kemarin ya. Apakah saya ketinggalan kereta ya di saham PTBA dan juga Adro? Sebenarnya tidak ada yang ketinggalan kereta selama harga sahamnya belum naik signifikan guys. Ya, selama harga sahamnya belum naik signifikan,
ya baru naik 1%, 2%, 5% itu sebenarnya masih bisa. Tapi kalau misalkan udah naik 10%, 15%, nah itu baru ketinggalan kereta. Jadi ya teman-teman yang mau ya beli saham batubara sebenarnya belum ketinggalan kereta, tapi tetap saran saya cicil beli aja agar supaya teman-teman dapat harga murahnya juga. Lalu yang ketiga, ADMR kapan bagi dividen? Untuk saat ini Adaro Mineral belum bagi dividen, tapi memang dari sisi price action ya atau dari sisi pergerakan harga, volatilitas harga dan juga dari sisi teknikal, Adaro Mineral ini cukup menarik dari sisi pergerakan harganya, jadi sangat cocok untuk swing trading gitu guys ya. Untuk Adaro Mineral, laba bersihnya malah naik, kinerjanya malah bagus, tapi belum ada pembagian dividen. ABMM gimana ya? Ini juga ada pertanyaan terkait ABMM. ABMM sudah kita bahas di video sebelumnya. Mungkin karena saya tidak mencantumkan ya di thumbnailnya. Nanti mungkin saya akan rubah thumbnailnya juga ya untuk ABM Investama. ABMM bagus ya. Tinggal kita nanti lihat aja PR-nya, yaitu tinggal ABM ini akan bagi dividen berapa gitu guys. Itu PR-nya aja. Karena dari laba bersih masih ada peningkatan. Ya karena kan ABM Investama ini ada kontraktor pertambangannya juga. Jadi saya rasa tahun 2023 bagus ya kinerjanya ya dari kontraktor pertambangan, karena memang UNTR juga itu kontribusi pendapatan terbesarnya dari kontraktor guys, dari kontraktor pertambangan. Dan saya yakin AB Investama juga gitu guys ya, dari jasa kontrak, dari jasa pertambangan, dari kontraktor pertambangan itu cukup besar dan ibaratnya bisa menjadi kontribusi yang cukup bagus ya terhadap laba perusahaan. Nah, lalu untuk pertanyaan kelima, ini juga saya bahas ya, dan saya temukan juga di video kemarin. Saya sudah all in di saham lain. Bagaimana? Nah, mungkin bagaimananya ini bagaimana kalau misalkan saya pingin beli saham yang lainnya juga. Misalkan udah all in di saham apa ya? Misalkan udah all in di saham Telkom misalkan ya, atau all in di saham BBRI misalkan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah all in, ya udah nggak masalah selama sahamnya juga bagi dividen. Sebenarnya